Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mursalin, NPM 220800101002, Prodi Manajemen Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat, yaitu kecerdasan buatan dan manfaatnya. Kecerdasan buatan dan manfaatnya. Adapun pengertian kecerdasan buatan bisa kita lihat di bawah ini adalah kecerdasan buatan disebut juga sebutan yaitu Artificial Intelligence yang biasa disebut adalah AI. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan kinerja perangkat elektronik untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan ini terus dikembangkan untuk menunjang aktivitas manusia saat ini. Selanjutnya ada pengertian kecerdasan menurut para ahli, yaitu menurut John McCarthy. John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia, serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Selanjutnya ada sejarah kecerdasan buatan. Apa saja sih yang kita ketahui tentang sejarah kecerdasan buatan? Di dalam sejarah kecerdasan buatan, pada tahun 1950-an, Alan Turing, yaitu matematikawan Inggris, melakukan tes untuk melihat apakah sebuah mesin cerdas Turing, tes Turing, mention seolah-olah sebagai seseorang yang mampu memberi respon terhadap serangkaian pertanyaan AI. Dimunculkan John McCarthy pada tahun 1965 pada Dortmund Conference, yang dihadiri para peneliti AI. Pada konferensi itu didefinisikan tujuan utama kecerdasan buatan: mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Selanjutnya ada 4 bentuk kecerdasan buatan. Yang pertama ada acting humanly. Nah, acting humanly ini, bentuk ini pada dasarnya adalah kecerdasan buatan mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya yang kedua ada thinking humanly. Thinking humanly berarti suatu perangkat teknologi mempunyai sistem berpikir seperti manusia. Cara berpikir itu lantas membuat mereka dapat melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya yang ketiga ada think rationally. Think rationally merupakan bentuk lebih lanjut dari thinking humanly. Jadi sistem dikembangkan agar bisa berpikir secara rasional seperti manusia. Nah, selanjutnya yang keempat ada act rationally. Setelah mampu berpikir secara rasional, bentuk selanjutnya adalah act rationally. Suatu pengembangan sistem di mana mereka tak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga mampu berperilaku secara rasional, seperti menyadari benar atau tidaknya sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat kecerdasan buatan untuk kehidupan. Yang pertama ada meminimalisir kesalahan. Nah, di dalam meminimalisir kesalahan, dengan adanya kecerdasan buatan, mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, adalah teknologi yang terdapat pada sistem keyboard, handphone, atau komputer. Nah, salah satu teknologi yang dimiliki oleh keyboard adalah mampu membenarkan kesalahan yang kita tuliskan. Nah, selanjutnya efisiensi pekerja. Dalam hal ini bisa jadi manfaat, tetapi juga bisa menjadi kelemahan. Karena dengan adanya kecerdasan buatan bisa membuat perusahaan lebih sedikit menggunakan karyawan. Namun, dengan kata lain,
Kecerdasan buatan membuat lapangan kerja yang seharusnya dikerjakan manusia akhirnya digantikan oleh komputer. Selanjutnya ada memaksimalkan sektor kesehatan. Nah, di sini kita harus memikirkan juga dalam sektor kesehatan. Manfaat besar dengan keberadaan kecerdasan buatan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Pasalnya, saat ini sudah banyak sekali teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menunjang dunia kesehatan. Misalnya, seperti alat-alat yang mampu mendeteksi penyakit dan alat bantu lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kecerdasan buatan. Yang pertama ada teknologi asisten virtual. Nah, apa sih itu teknologi asisten virtual? Teknologi asisten virtual yang saat ini berkembang antara lain Siri, Cortana, Alexa, sampai Google AdSense. Keempat jenis asisten virtual itu dibuat oleh perusahaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kerja yang sama, yaitu melakukan beberapa aktivitas untuk membantu manusia. Manusia hanya tinggal memberikan instruksi melalui suara. Selanjutnya, asisten virtual akan melakukan sesuai dengan instruksi yang kita minta. Selanjutnya ada teknologi Face ID. Apa sih itu teknologi Face ID? Nah, yang kita rasakan sekarang ada di sebuah smartphone atau laptop. Face ID merupakan teknologi kecerdasan buatan yang telah berkembang di smartphone dan laptop. Cara kerja dari Face ID yaitu dengan mengidentifikasi wajah pengguna yang telah dihafalkan oleh sistem untuk membuka kunci atau menggantikan kata sandi yang ada di dalam perangkat elektronik. Nah, itu teknologi sebuah Face ID. Selanjutnya ada mesin pencarian. Salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan adalah Google. Di dalam Google, kita akan diberikan rekomendasi halaman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menggunakan Google tersebut, seperti men-search berita dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.